Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada bab 10 yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Yang mana pada bab kali ini saya akan memecahnya ke dalam beberapa poin penjelasan. Nah, poin pertama adalah dinamika historis konstitusional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945, penegakan hukum telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya, sistem hukum Indonesia banyak mengadopsi warisan kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Per. Namun setelah reformasi 1998 terjadi perubahan mendasar dengan amandemen UUD 1945 yang memperkuat prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2003 dan Komisi Yudisial (KY) menjadi tonggak penting dalam mengawal independensi peradilan dan konstitusionalitas hukum. Nah, poin kedua adalah dinamika sosial politik. Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik. Pada era Orde Baru, hukum sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara reformasi membawa harapan penegakan hukum yang lebih adil. Namun, tantangan seperti intervensi politik, korupsi di lembaga penegak hukum, dan ketimpangan akses keadilan masih terjadi. Contohnya, kasus korupsi yang melibatkan elit politik seringkali diproses lambat atau tidak tuntas, sementara pelanggaran oleh masyarakat kecil ditindak tegas. Hal ini memunculkan istilah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, poin ketiga adalah dinamika kultural. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang memengaruhi persepsi terhadap hukum. Hukum adat masih berlaku di beberapa daerah, seperti penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Namun, terkadang hal ini bertabrakan dengan hukum nasional, misalnya dalam kasus konflik tanah atau kekerasan yang diselesaikan di luar pengadilan. Di sisi lain, budaya patron, klien, dan nepotisme melemahkan penegakan hukum, di mana loyalitas kelompok seringkali mengalahkan kepatuhan pada hukum. Poin selanjutnya adalah konteks kontemporer. Di era digital, penegakan hukum menghadapi tantangan baru seperti kejahatan cyber, hoaks, dan uang elektronik ilegal. Lembaga seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dan kepolisian berupaya beradaptasi, tetapi sering terkendala regulasi yang belum lengkap. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan ketidakpercayaan publik terhadap aparat hukum masih menjadi masalah. Misalnya, survei menunjukkan banyak masyarakat enggan melapor ke polisi karena takut berbelit-belit atau tidak ada keadilan. Poin selanjutnya adalah esensi penegakan hukum berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah keadilan, yakni putusan hukum harus adil tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah kemanfaatan, yakni hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar formalitas. Yang ketiga adalah kepastian hukum, yakni hukum harus konsisten dan dapat diprediksi. Poin selanjutnya adalah tantangan dan harapan. Tantangan utama meliputi yang pertama adalah politik hukum yang tidak konsisten, yang kedua aparat hukum yang belum profesional dan berintegritas, yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi yang memengaruhi akses keadilan. Nah, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan satu, yakni reformasi birokrasi dan peradilan, yang kedua pendidikan hukum bagi masyarakat, yang ketiga penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari aspek sosial, politik, kultural, maupun struktural. Beberapa masalah utama yang masih menghambat terwujudnya keadilan hukum antara lain adalah 1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme ini masih mengakar di birokrasi dan lembaga penegak hukum. Contohnya yakni kasus suap di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menunjukkan betapa integritas aparat hukum sering dipertanyakan. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Yang kedua adalah ketimpangan penegakan hukum. Nah, istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, masyarakat kecil sering menjadi korban penegakan hukum yang diskriminatif. Kasus pencurian sendal jepit yang dihukum berat, sementara koruptor kelas kakap mendapat vonis ringan, menjadi bukti nyata ketidakadilan ini. Di sisi lain, elit politik dan pengusaha kerap lolos dari jerat hukum karena pengaruh kekuasaan dan uang. Yang ketiga adalah konflik sosial dan kekerasan berbasis SARA. Maraknya tawuran, intoleransi, dan pelanggaran HAM menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Misalnya, kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas sering tidak ditindak tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum tidak melindungi semua warga negara secara setara. Selanjutnya adalah lemahnya kepastian hukum dan proses peradilan yang berbelit. Proses hukum di Indonesia sering lambat, mahal, dan tidak transparan. Masyarakat miskin kesulitan mengakses keadilan karena biaya perkara yang tinggi dan prosedur yang rumit. Selain itu, intervensi politik dalam kasus-kasus besar seperti korupsi dan pelanggaran HAM membuat banyak putusan hukum dianggap tidak independen. Selanjutnya adalah budaya hukum yang masih rendah, yakni masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada hukum, baik karena ketidaktahuan atau kurang sosialisasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Kasus pembunuhan petugas pajak oleh penunggak pajak seperti yang terjadi di Nias menunjukkan betapa kesadaran hukum dan penghormatan terhadap penegak hukum masih sangat rendah. Nah, strategi untuk meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengatasi tantangan di atas seperti yang saya jelaskan tadi, diperlukan langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah reformasi total lembaga penegak hukum dengan cara memperkuat independensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dari intervensi politik. Selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas melalui pengawasan publik dan transparansi putusan pengadilan. Nah, langkah kedua adalah penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ya, caranya itu menghilangkan praktik tebang pilih dalam penanganan kasus hukum, memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat dan pengusaha. Yang ketiga adalah pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran hukum melalui kurikulum pendidikan dan kampanye publik. Memperkuat peran LBH atau lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan. Yang keempat adalah digitalisasi sistem peradilan untuk efisiensi dengan cara mengurangi proses berbelit-belit dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengadilan. Membuka akses database putusan pengadilan untuk meminimalisasi mafia hukum. Yang kelima adalah penghukuman yang proporsional dan rehabilitatif dengan cara menghindari hukuman berlebihan untuk pelanggaran kecil seperti kasus sandal jepit tadi, menerapkan restoratif justice untuk kasus-kasus tertentu seperti konflik sosial dan pelanggaran ringan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Aisyah Ismatunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.